Halo semuanya, pagi ini kami akan mempresentasikan tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salma Kirani. Nama saya Naila Dwi Yulianti. Saya Kalila Kanza. Saya Rafiduddin Ahmad Zain. Saya Anaila Kistano Khairnan India. Saya Alifia Lintang Fatia. Dan saya Raisa Sabina. Yang kami akan pelajari adalah Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman, pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah, pesantren sebagai pencetak para dai, berbagai pesantren di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang kita ambil adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia, salah satu cara penyebaran dari pengajaran agama Islam di Indonesia dilakukan oleh lembaga pendidikan yang dikenal dengan pondok pesantren. Perannya sangat besar dalam masa-masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Mengutip dari nu.or.id, pengamat pendidikan Darmaning Tias berpendapat bahwa sejarah pendidikan Indonesia dimulai dari institusi swasta di lingkungan pesantren dan padepokan. Sementara itu, dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, pesantren disinyalir merupakan hasil Islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu sampai Buddha di Nusantara. Kala itu, lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan dukuh banyak didirikan untuk mendidik para santri. Sejarah pesantren. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia. Menurut pendapat pertama, ada dua versi yang berpendapat bahwa pondok pesantren berawal sejak zaman Nabi masih hidup. Dalam awal-awal dakwahnya, Nabi melakukan dengan sembunyi-sembunyi dengan peserta sekelompok orang, dilakukan di rumah-rumah seperti yang tercatat di dalam sejarah. Salah satunya adalah rumah Arkam bin Abu Arkam, sekelompok orang yang tergolong dalam As-Sabiqunal Awalun. Inilah yang kelak menjadi perintis dan pembuka jalan penyebaran agama Islam di Arab, Afrika, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Versi kedua menyebutkan bahwa pondok pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat yang melaksanakan amalan-amalan zikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat itu disebut kiai, yang mewajibkan pengikutnya melakukan suluk selama 40 hari dalam 1 tahun dengan cara tinggal bersama anggota tarekat dalam sebuah masjid untuk melakukan ibadah-ibadah di bawah bimbingan kiai. Untuk keperluan suluk ini, para kiai menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak yang terdapat di kiri kanan masjid. Pendapat kedua mengatakan, pondok pesantren yang dikenal saat ini pada mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pondok pesantren yang diadakan orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga pondok pesantren pada masa itu dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu. Pondok pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaan dan perkembangannya setelah abad ke-16. Karya-karya Jawa klasik seperti Serat Cobolek dan Serat Centini mengungkapkan jumpai lembaga-lembaga yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fikih, tasawuf, dan menjadi pusat-pusat penyiaran Islam yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan ilmiah yang kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren. Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel, salah seorang pengkaji keislaman di Indonesia, menjelang abad ke-12, pusat-pusat studi Aceh, pesantren disebut dengan nama Dayah di Aceh dan Palembang, Sumatera. Di Jawa Timur dan di Goa, Sulawesi telah menghasilkan tulisan-tulisan penting dan telah menarik santri untuk belajar. A. Pondok pesantren pendidikan keislaman. Istilah pesantren pada dasarnya merupakan sebuah tempat pendidikan Islam tradisional yang di dalamnya juga terdapat asrama pada para siswa atau muridnya. Dengan kata lain, para siswa tinggal bersama dan belajar ilmu agama di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai.
Sejarah pesantren di Indonesia yang ditulis oleh Herman DM menjelaskan bahwa pesantren setidaknya mempunyai 3 unsur, yaitu santri, kiai, dan guru. Selanjutnya, banyak orang yang memaknai pesantren semata-mata dengan bentuk bangunan fisik pesantren itu sendiri. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengenai pesantren dari perspektif yang lebih luas, yakni perannya dalam penyebaran Islam di Indonesia, mulai dari membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, keagamaan, hingga politik. B. Pendidikan pesantren sebagai sarana dakwah. Pesantren adalah lembaga pendidikan untuk mengetahui dan memahami ajaran-ajaran dalam Islam. Pesantren sendiri telah berperan penting dalam proses pembangunan moral dan akhlak masyarakat, dan berperan dalam proses perubahan sosial pada masyarakat. Di dalam pesantren juga tidak diajarkan dasar-dasar ilmu untuk bertakwa, karena pada dasarnya bertakwa adalah kewajiban yang harus dilakukan ketika para santri sudah terjun ke masyarakat. Pesantren selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berfungsi sebagai pelayan sosial kepada umat, atau yang sering dikenal sebagai sebutan Qadimul Ummah. Adapun perannya antara lain: 1. Pemberdayaan ekonomi, 2. Penguatan kerukunan nasional, 3. Peningkatan pada perempuan, 4. Pelayanan sosial lainnya. C. Pesantren sebagai pencetak para dai. Pesantren selain sebagai sarana dakwah juga memiliki peran untuk mencetak para pendakwah atau dai. Sebagian besar dai di Indonesia adalah lulusan dari pesantren. Para dai itu menyebarkan ajaran agama Islam melalui sosial media, berceramah dari panggung ke panggung, dan lain sebagainya. Sebagai seorang dai harus mempunyai sifat antara lain tanpa pamrih, ikhlas, sabar, memiliki spiritual yang kuat. Selain itu, seorang pendakwah dan dai harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dai perlu introspeksi diri dalam kehidupan sehari-harinya. Apa yang belum baik ia perbaiki. D. Pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006, tidak kurang dari 1467 buah pondok pesantren tersebar luas di Indonesia. Pesantren yang ada di Pulau Jawa antara lain Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Besari pada abad ke-18. Pesantren ini mempunyai banyak santri, diantaranya santri yang terkenal adalah Pakubuwono II yang merupakan penguasa kerajaan Kertasuro. Selain itu, ada Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa yang masyhur, serta tokoh pergerakan nasional HOS Cokro-Paminoto. Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalam Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Syahid Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar kecil yang didirikan oleh Kiai Itsbat bin Ishak sekitar tahun 1787. Beliau adalah salah satu sosok ulama karismatik yang terkenal zuhud, tawadu, dan arif. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajarannya di Pondok Tegalsari, Ponorogo. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdul Rahman di atas tanah seluas 3650 meter persegi. Lokasinya berada di Desa Kutosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Kiai Haji Abdul Rahman merupakan mursyid guru Pondok Pesantren Bantet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon.
karena kepandaiannya dalam menulis buku tentang tauhid, fikih dan tasawuf. Kiai Muqayyim diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanoman Cirebon. Pesantren yang ada di Pulau Sumatera antara lain Pondok Pesantren Subul Salam Sayur Maincat, berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, dan usia pesantren ini telah mencapai hampir 1 abad. Pesantren yang ada di Pulau Kalimantan antara lain Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pesantren ini berlokasi di kawasan Pesayangan Martapura Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pesantren ini merupakan pesantren yang tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Pesantren yang ada di Pulau Sulawesi antara lain Pondok Pesantren Asadiyah. Pesantren ini merupakan sebuah lembaga Islam swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan juga dakwah Islam, mulai dirintis pada tahun 1928 Masehi. Lembaga ini menjadi pesantren tertua di Sulawesi Selatan. Lembaga ini awalnya bernama Madrasatul Arabitatul Islamiyah atau MAI yang dirintis oleh Syekh Muhammad As'ad yang dikenal pula dengan panggilan Andai Guruta Ngaji Sade atau Guruta Aji Sade. Penamaan Asadiyah juga diambil dari pendirinya, Kiai Haji Asad, yang merupakan seorang berdarah Bugis Wajo. Sekian presentasi dari kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sekian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pagi ini kami akan mempresentasikan tentang peran pesantren Subul Salam.